Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya dimanapun berada, saya ucapkan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, bahagia selalu dan tetaplah bersyukur. Semoga Allah mempermudah semua urusan kita. Dan pagi ini udah lama saya nggak memasak ya. Tadi saya kebetulan ke warung. Saya belanja nggak banyak teman-teman, sedikit aja. Kita lihat apa yang saya beli tadi dan berapa sekarang harga di Batam. Tadi saya tuh ke warung ya teman-teman, saya nggak beli macam-macam. Ini ada bayam, nggak tahu segini, tadi katanya kalau 1 on tuh 15.000 1 kilonya. Ini toge saya beli cuma 1 on. Terus ini terong 20.000 dan saya beli 2 ini tadi 3 on. Kemudian saya tadi tengok ada orang beli keripik udang, kerupuk udang mentah, saya coba mau goreng, saya cuma beli 1 on uji coba. Kemudian tadi ini ada udang 1,5 on teman-teman, saya beli secukupnya aja. Dan untuk bahan lain kebetulan saya masih punya. Ya teman-teman, tadi pagi saya diberi orang brownies, enak banget, yummy banget, alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah atas semua rasa syukur kita, Allah selalu memberi apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Kebetulan pagi-pagi itu saya tuh tadi sambil nungguin anak ya. Ini bukan pamer, tapi ini sebagai motivasi aja buat kita semua ya. Kebetulan tadi pas anak saya lagi masak jilbab ya, dia kemas-kemas, saya duduk di meja depan kamar itu sambil baca yasin. Terus saya lanjutkan dengan baca doa, habis baca yasin, terus kemudian asmaul husna, berzikir ya. Enggak 5 menit setelah itu ada orang tamu datang nyari suami. Alhamdulillah dia bawain apa? Brownies. Enak banget teman-teman, yummy banget, alhamdulillah. Nah, wujud dari rasa syukur, di samping kita bersyukur kalau kita diberi sesuatu itu banyak dan kebetulan kita cukup buat kita dan ada lebihnya, berbagilah walaupun cuma sepotong dengan tetangga kita. Nah, kemudian apalagi yang saya terima setelah itu, nih, datang-datang saya diantarin Indomie ya. Ini kita doakan buat yang ngasih, semoga Allah mempermudah rezekinya. Dan bersama 5 telur ya, sekaligus ada telurnya dikasih teman-teman, ya Allah, rezeki yang Allah kasih, yang Allah antar. Berapa harga telur sekarang di Batam? 1 papan telur itu 30 biji itu hampir mencapai 60.000 teman-teman. Jadi 1 biji telur itu hampir 2.000 sekarang. Jadi sungguh mahal semua sekarang di Batam ya. Nggak tahu di tempat lain telur berapa sekarang. Yang jelas di Batam 30 biji itu hampir 60.000, kurang dikit aja. Sederhana untuk pagi ini juga dari saya, karena Batam lagi sering mati air kalau malam ya di tempat saya. Nggak tahu kalau di tempat jatah yang tempat lain gimana, karena masih banyak perbaikan, karena perbaikan jalan dan lain sebagainya, sehingga mungkin air harus dimatikan dan bergilir. Kebetulan di tempat saya itu sering mati air. Dan tips sederhana dari saya, kita kan kesel banget tuh kalau tiba-tiba malam di atas jam 10 biasanya udah mati air, atau jam 9 lewat itu udah mati air. Begitu mau cuci tangan, kayaknya airnya tiba-tiba kerannya mati. Tip yang paling sederhana adalah menyediakan air. Mungkin kita punya stok air di dalam tempat yang besar. Tapi saya nggak, karena mati airnya nggak lama dan itu malam, kita nggak perlu nyetok air di tempat yang paling besar. Di samping bak mandi kita sudah penuh, dan air yang harus kita sediakan, lihat tips sederhana. Cukup dengan botol bekas beberapa sebetulnya. Teman-teman, kebetulan anak saya itu suka banget minum air botol yang gini, dan cukup disediain ini 3 botol ini. Insya Allah kalau pagi-pagi air belum nyala, untuk masak nasi pun masih cukup ya. Cuci beras karena kita cuma anggota keluarganya cuma dikit, masak beras itu cuma 2 kaleng susu, dicuci dengan ini aja, terus masaknya dengan air yang sudah ini juga cukup
buat teman-teman, dan cukup untuk cuci tangan menjelang airnya hidup kembali. Jadi nggak perlu nyetok air terlalu banyak. Ikatnya ini ya teman-teman, terong dapat 2. Ini toge, kemudian bayamnya ini adalah 15 batang mungkin ya. Nah ini kerupuk udang 1 on masih mentah, dan ini udangnya ini tadi 1,5 on. Semua tadi saya bayar itu 24.000 untuk hari ini ya teman-teman. Dan itu kebutuhan lain, yang lain-lainnya saya masih punya kayak cabai, bawang dan lain-lain itu sudah ada. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalahmu, tapi bersyukur adalah cara agar Allah menyelesaikan masalahmu. Jika tanganmu sudah tidak mampu menyelesaikan masalah dan bibirmu sudah tidak mampu berkata-kata, lidahmu sudah keluh dengan semua permasalahanmu, dan diam adalah cara terbaik. Tapi diam saja tidak cukup. Belajarlah untuk mensyukuri dan bersabar atas segala yang Allah berikan. Karena janji Allah itu pasti. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bersabarlah dan ikhlaslah dengan semua yang Allah berikan. Kita mensyukuri yang kecil ya. Allah mendatangkan rezeki dengan cara yang lain. Tetaplah bersyukur. Sahabat semua, hidup ini bukan soal seberapa besar nikmat yang kita punya, tapi seberapa besar rasa syukur yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari ini saya kan nggak banyak masak gitu ya teman-teman. Bukan kita nggak masak ya teman-teman, masak tapi nggak seberapa. Tapi memang kadang-kadang ada banyak yang dikasih oleh orang lain, yang diantar gitu. Ada yang ngantar lauk, ngantar kue, ngantar jajanan, ngantar macam-macam. Jadi saya nggak masak memang. Nah, ya gitu tadi, kita tetap harus bersyukur. Apapun yang nikmat yang Allah berikan, yang Allah antarkan melalui tangan orang lain, selama itu dengan cara baik, maka tetaplah bersyukur. Dan kita tetap merasa apapun itu tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu kan ada pesta itu teman-teman ya. Kebetulan dia juga adalah murid ngaji dari suami saya. Nah, orang Batam itu biasanya kalau anaknya khatam Quran, apakah khatamnya itu memang, kalau cowok biasanya khatamnya pas dia acara sunatan gitu ya. Kalau perempuan biasanya pas nikahan itu nanti dia ngadakan acara khataman sekalian. Ada juga yang khatamannya yang perempuan pun nggak nunggu akad nikah gitu ya. Nah, kalau ada yang khataman gitu biasanya itu ke rumah itu sering diantarin tempat ya, yang punya udah pakai tempat, pakai bunga. Ada, kalau di sini bilangnya bunga telur ya. Bunga telur itu nanti dilengkapi dengan nasi manis atau nasi kuningnya juga. Nah, itu banyak banget kemarin teman-teman ya. Satu itu isinya banyak banget, itu bisa telurnya itu aja 30 bijian gitu paling nggak kadang. Seperti ini ya Bu teman-teman. Kemarin tuh ini juga dilengkapi dengan ayam ingkung. Kalau orang Jawa bilangnya ayam ingkung ya, ayam singgang gitu, ayam utuh sudah dimasak gitu. Nah, itu sudah tradisinya orang Melayu sini ya. Itulah karena suami juga memang guru ngaji. Jadi sering memang diantar. Jadi saya itu makan itu sering yang dikasih. Jadi hari ini saya mau ucapkan untuk semua orang yang sudah mengantarkan apapun ke rumah saya, rezeki melalui tangan suami saya, memberi datang ke rumah, baik itu berbentuk barang dan lain-lain, makanan, buah dan sebagainya, itu saya mau ucapin terima kasih. Untuk selama ini saya sudah berada di tempat ini hampir 20 tahun lebih teman-teman ya. Berada di sini dari dari tahun 1999, sejak kami masih tinggal di masjid gitu ya, tinggal di rumah masjid gitu, di sudut masjid itu ada rumahnya, karena suami awalnya itu takmir masjid, dan alhamdulillah sampai kami bisa beli rumah. Dan orang-orang di sini itu alhamdulillah baik banget ya teman-teman, selama ini bergaul. Jadi hari ini khusus saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga Allah membalas budi baik kalian semua. Semoga Allah memberi rezeki yang lebih.
Jadi itulah nikmat dari rasa syukur ya teman-teman. Terong ini saya mau sambal, ada teri Medan ya, jadi mau sambal dengan teri Medan. Ya Nabi, salam salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam salam alaika. Salawatullah alaika. Hakikatnya ajal itu akan datang saat tidak ada lagi rezeki yang bertuliskan nama kita. Kalau hari ini terong ini bisa saya makan, berarti di sini ada namanya Miss Nawati ya. Nah, begitu juga dengan teman-teman sekalian. Itulah kenapa ketika ada orang makan sudah masuk di mulut pun tidak jadi dimakan, jatuh misalnya. Nah, itu berarti di situ tidak ada nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wadud, ya wadud. Jangan terlalu banyak mencampuri urusan orang lain, karena urusan kita sendiri sudah terlalu banyak. Kalau punya tomat hijau, kita kasih tomat hijau. Tapi saya nggak punya tomat hijau, jadi saya kasih tomat merah. Jangan lupa kasih garam dan penyedap rasa. Karena saya nggak mau ngotorin minyaknya lebih banyak, jadi saya masaknya satu-satu tadi. Terong itu kalau dimasak terlalu matang, dia beda rasa ya teman-teman dengan kita masak setengah matang. Kalau terong ini dimasak setengah matang itu rasanya lebih manis. Jadi coba ya, jangan terlalu lembek kalau masak terong. Rasanya pasti lebih manis dan gurih gitu. Dan sudah matang. Ini tadi kita goreng dulu ya. Sudah panas, saya mau goreng kepala udangnya dulu teman-teman. Anak saya nggak suka kepalanya udang itu, jadi saya manfaatin kepalanya itu. Kalau dimasak tepung atau dimasak apapun yang namanya kepalanya itu tetap di sisi-sisinya nanti. Jangan lupa kasih garam dan penyedap rasa sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Untuk garamnya saya tadi udah kasih pas kita goreng ini tadi giling cabai. Lupa tetap bersolawat atau baca ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud. Insya Allah makanan itu akan jadi berkah dan menimbulkan kasih sayang di antara kita. Kemudian aduk rata. Dan terinya kita taburin di atasnya setelah nanti dingin ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai ya teman-teman. Sambal kacang terong kepala udang sama ini, kalau nanti kurang pedas ya ini ada sambal lainnya ya teman-teman. Jangan lupa tetap bersyukur, semoga Allah menambahkan rezekinya kepada kita. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Belajarlah untuk tidak sibuk mengurus urusan orang lain, karena sesungguhnya urusan kita sendiri sudah cukup banyak. Manusia itu adalah makhluk yang senang berkeluh kesah dan tidak pernah selesai dari keluh kesahnya. Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka pindahlah kepada urusanmu yang lain. Alhamdulillah 20.000 masih bisa masak dengan kerupuk. Mari teman-teman, dengan 20.000 tadi alhamdulillah kita masih bisa masak lauk ya, walaupun udangnya tadi saya sisihkan untuk anak saya, kemudian sayurnya juga belum saya masak karena itu sayur bayam, jadi baiknya saya masak nanti dia dekat-dekat mau pulang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah nikmat banget ya teman-teman, apalagi masih ada kerupuk udang ya. Sesungguhnya bukan seberapa banyak rezeki yang kita punya, harta yang kita punya, tapi seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah sehingga kita bisa menikmatinya dan bisa selalu bersyukur dan tidak menjerumuskan kita untuk melakukan sebuah kesalahan yang lain. Pangkat, harta, dan jabatan tidak akan pernah cukup untuk seorang yang serakah dalam hidupnya. Hingga nanti
mulutnya ditutup dengan tanah. Sesungguhnya manusia itu hanya butuh sedikit makanan untuk memenuhi perutnya, tapi mereka menginginkan sebanyak-banyaknya harta untuk memenuhi keinginannya dan keserakahannya. Untuk semua perempuan di luar sana yang kehidupannya dan ekonominya sedang tidak baik-baik saja, belajarlah mensyukuri apa yang ada dan tetaplah ikhlas. Setiap orang akan diuji, hanya saja modul pembelajaran dan ujiannya yang berbeda. Apalah artinya pangkat, harta, dan jabatan serta kekuasaanmu jika pada akhirnya kamu hanya akan menikmati kesengsaraan di akhirnya. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Teman-teman, terakhir saya mengucapkan selamat menikmati hidangan di meja makannya masing-masing.